Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Samsul, asam sulfat, kenapa lo? Nek ndelok debat dikira Samsuli cupu, plonga-plongo, tibake pedes cabai rawit. Jujur banget sih, lagian juga nggak usah digituin ya, kasihan Mas Anies. Halo, apa kabar teman-teman semua ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, jumpa lagi di channel update. Dan tentu ya, kali ini kita akan membahas pasca debat cawapres semalam ya, debat keempat ya. Di sini debat cawapres luar biasa, seru banget. Dan tentu banyak banget komentar dari para netizen, banyak banget ahli psikologis yang menilai dari hasil debat tersebut ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lihat dulu aja video kompilasinya seperti apa, baru nanti kita akan bahas detailnya seperti apa hasil perdebatan ini. Namun jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe channel update, like dan komen supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam memberikan informasi terkait politik Indonesia, khususnya di sini Pilpres 2024. Selamat menyaksikan. Nek ndelok debat dikira Samsuli cupu, plonga-plongo, tibake pedes cabai rawit. Dikeroyok gak mempan. Samsul dikeroyok Samsul. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Samsul, asam sulfat, kenapa lo? Brilian banget. Lawan lo tuh profesor lo, sama ketua partai. Tapi saya sangat bangga dengan lo. Kenapa? Lo dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak harus teroktaminasi dengan promo-promo yang belum tentu itu benar, ya. Yang jelas bapak lo sekalipun dituduh ijazah palsu, bahkan lo dituduh palsu dan bahkan ingin memojokkan yang namanya hilirisasi dan food estate, semua terjawab. Masyarakat Indonesia hari ini, hai pala dua capres yang lain, ketika kalian ingin membuat suatu narasi yang memojokkan tentang kebijakan Prabowo dengan kebijakan Jokowi, lo salah. Saya tinggal di desa, tapi hari ini saya bangga yang namanya si ingusan ya, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Maju terus anak muda, lo jangan pernah merasa tersingkir dengan mereka sekalipun jabatannya profesor. Apalagi ada orang-orang yang teriak-teriak dengan suara-suara kuat. Saya bangga dengan lo Gibran. Ketika 2019 aku meremehkan lo, hari ini aku bangga. See you again, bye-bye. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Aduh, gue ketawa ngakak. Jujur banget sih, lagian juga nggak usah digituin ya, kasihan Mas Anies. Aduh. Ya, seneng banget bapak ini. Itu catatan apa itu, minjem dulu 100 kali. Pasca debat cawapres malam ini, Twitter atau X langsung ramai. Rata-rata mengomentari soal Capres 02 yang oleh sebagian orang dianggap ofensif kepada cawapres lainnya. Profesor Mahfud MD masih baper dengan menyebut soal materi dan gimmick recehan. Ini terkait pertanyaan Gibran soal green inflation yang oleh Profesor Mahfud dianggap mengada-ada dan menolak untuk menjawab dengan bilang ini pertanyaan tidak layak dijawab. Padahal itu jelas kontekstual dengan tema lingkungan hidup loh Pak Mahfud. Alisa Wahid, putri Gus Dur, menulis di akun Twitternya menyoroti tentang attitude Gibran yang dianggapnya melecehkan orang lain.
Ini terkait dengan gimmick yang dibuat Gibran saat merespon Profesor Mahfud yang dianggap tidak memberikan jawaban. Gibran melakukan gestur membungkuk-bungkuk seolah mencari sesuatu dan bilang, "Saya lagi nyari-nyari jawaban Profesor Mahfud kok nggak ada." Respon serupa ditulis oleh Capres 03 Ganjar Pranowo dengan menyinggung idiom atau falsafah Jawa adigang, adigung, adiguno yang maknanya tentang kesombongan. Herannya kenapa Pak Ganjar tidak ingat falsafah itu ketika sedang mengolok-olok Pak Prabowo di debat Capres kemarin ya. Ini kan juga soal adigang, adigung, adiguno Pak. Kebaperan juga melanda para buzzer pendukung 03. Denny Sregar misalnya sampai menulis kalau dia jadi Profesor Mahfud akan mencopot sepatu dan menabuk Gibran. Denny yang sering mengolok Pak Prabowo temperamental ternyata emosian juga. Gak kuat iman, kepancing juga rupanya. Masih banyak lagi yang menuliskan cuitan tentang Gibran yang secara umum bisa dipastikan kalau pendukung 02 pasti akan membela dan para pendukung 03 dan sedikit 01 pasti akan habis-habisan mencela. Dan pemenang debat cawapres kali ini adalah Gibran lagi. Lu tau nggak? Caimin 2 kali kena skakmat sama Gibran. Ya ampun, gue tadi nonton malu banget itu, serius. Dan yang lucunya lagi nih, Prof Mahfud MD ya. Tadi ada jawaban begini. Pertanyaan receh nggak usah dijawab lah. Gimana? Masa pertanyaan receh nggak bisa jawab? Ini calon wakil presiden loh. Calon wakil presiden loh. Anda harus tahu itu. Masa nggak bisa jawab pertanyaan receh? Gimana pertanyaan besar? Aduh, makin mantap deh pilih 02. Menurut kalian gimana? Coba. 16 petani cuma punya setengah hektar, sementara ada seseorang yang punya tanah 500.000 hektar. Lagi-lagi debat pilpres langsung main ulti-ultian aja nih. Welcome to debat 4 cawapres. Bahkan gue sampai bingung teman-teman mereka bertiga ini saling main sendiri-sendiran. Caimin lah yang sebut-sebut etika, MK sampai luas lahan Prabowo, Gibran lah yang keluar-keluar podium padahal udah dilarang oleh pihak KPU, sampai Mahfud MD yang ogah-ogahan jawab pertanyaan Gibran soal inflasi hijau alias Gibran pakai bahasa asing karena katanya dianggap receh dan gak perlu dijawab dalam lingkar akademisi. Tapi gokilnya debat keempat cawapres ini banyak menyisakan dendam pribadi teman-teman dari debat cawapres sebelumnya kan. Ya sampai muncul momen Gibran dihajar oleh Prof Mahfud dan Caimin soal gagalnya food estate di Indonesia, dan Caimin juga yang dihajar oleh Gibran soal LFP alias lithium ferrophosphate. Bahkan sampai Caimin ini ditanya, Gus Muhaimin ini anti nikel atau bukan? Soalnya tim sesnya selalu singgung-singgung soal LFP sampai diskakmat oleh Gibran teman-teman. Ini gimana masa tim sesnya sering bahas LFP tapi cawapresnya nggak paham apa-apa soal ini. Selain itu poin yang gue catat dan gue cek fakta, ada kekeliruan nih teman-teman yang diucap oleh Prof Mahfud soal anggaran pupuk. Mahfud MD kan menyebut nilai subsidi pupuk itu naik setiap tahunnya, padahal lahan pertanian semakin sedikit. Nah, berdasarkan data LKPP Kementerian Keuangan, anggaran subsidi pupuk itu sudah turun dari tahun 2020, sampai momen di mana Caimin dan Gibran saling senggol-senggolan soal catatan kertas kan, yang kayak gini. Enak banget ya Gus jawabnya sambil baca catatan. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Gus Muhaimin ini lucu ya, tanya soal lingkungan tapi masih pakai botol plastik. Nah, jadi menurut kalian siapa sih teman-teman penguasa panggung debat keempat ini? Kira pendapat kalian ya. 01 dan 03 sungguh lucu. Kenapa saya bilang begitu? Ketika Gibran melakukan serangan-serangan pada debat, dikatakan tidak sopan, tidak beretika. Terus apa yang kalian lakukan sama Pak Prabowo kemarin? Jadi begini, ketika kalian tidak mau dicubit secara brutal, jangan cubit secara brutal. Ini bukti bahwa ketika kalian mengajarkan sesuatu, kalau bagi kalian Gibran itu adalah anak yang lebih muda, tetapi kalian mempertontonkan dia hal-hal yang tidak beretika, dan ketika dia membalas, kalian jangan menyalahkan dia. Menurut saya, Gibran adalah sosok anak muda yang cukup cerdas, dan Indonesia membutuhkan pemikiran atau ide-ide yang zaman now. Karena zaman sekarang, modernisasi dan teknologi sudah merambah ke seluruh dunia, dan harus menggunakan cara-cara yang modern untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada ke depannya. Debat semalam, 01 hanya sibuk mengukur tanah Pak Prabowo yang sudah dia serahkan kepada negara ini. Sedangkan Paslon 2 sibuk dengan visi misinya, dan Paslon 3 sibuk dengan ke MK-MK-annya. Salah satu contoh, Caimin dengan statement yang tidak berbobot mengkritik masalah ijazah palsu. Namun ketika Gibran bisa membuktikan bahwa ijazahnya itu asli, apakah Bapak tidak malu? Malam Pak Budiman.
Halo, Mam. Lagi istirahat di rumah nih Pak? Ya, lagi istirahat di rumah. Pak, gimana pendapatnya nih Pak? Masa Mas Gibran dibilang pertanyaan-pertanyaan receh Pak? Receh dari mana? Dari Hong Kong. Pertanyaan green inflation itu pertanyaan mahal. Ini kan bicara tentang inflasi, kenaikan harga barang-barang yang diakibatkan oleh sebuah negara yang lagi melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Itu memicu kenaikan banyak faktor biaya produksi dan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang. Pasti nggak receh dong. Pertama, ini melibatkan uang yang sangat besar, lingkungan, isu lingkungan. Dan pertanyaan ini pertanyaan keren menurut saya. Karena istilah green inflation itu istilah baru dalam istilah ekonomi. Jadi kalau nggak ngerti jangan sebut receh, jawab aja. Lagian ini debat yang sangat mahal kok. Nggak benar itu, ya? Nggak benar pertanyaannya, itu pertanyaan mahal itu, ya? Siapa? Makasih ya Pak. Selamat istirahat. Oke teman-teman, ini ada satu tweet dari Bang Teddy Gusnadi ya. Langsung aja saya bacakan. Dari 3 kali perdebatan, tidak ada satupun keberanian dari kubu 01 maupun 03 untuk berkomitmen melakukan hilirisasi. Tidak ada keberanian mereka untuk berkata tidak pada asing. Asing bisa mengeruk bahan mentah kekayaan alam kita untuk dijadikan produk yang menguntungkan bagi negara mereka. Ini yang dilawan Presiden Jokowi dan kini Prabowo Gibran. Dari para capres-cawapres, hanya Prabowo Gibran yang berani dan ingin agar kekayaan alam benar-benar dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang 1945. Nah, itu salah satu tweet dari Bang Teddy yang menilai hasil dari debat cawapres semalam. Dan saya pun punya penilaian sendiri. Lagi-lagi, saya harus katakan bahwa di debat keempat ini, sebagai cawapres, saya harus katakan bahwa lagi-lagi Gibran merupakan man of the match. Kenapa? Karena dari pertama, dari penyampaian visi dan misi, 02 itu lebih fokus kepada program kerja, visi dan misinya lebih jelas, dan kita bisa menilai itu, kita bisa mendengar hal itu. Dan saya melihat di kubu sebelah, justru yang ada hanya masalah politik, ya, yang ada hanya curhatan, yang ada hanya cerita, yang sebenarnya ujung-ujungnya ya bagi saya itu hanya seperti seolah memutar-mutar kata aja. Yang kedua, pada saat sesi tanya jawab ya, dan memang di situ sudah terlihat ya, bahkan saya sendiri pun sempat kaget pada saat Gibran menanyakan tentang green inflation, yang sebenarnya itu juga termasuk hal yang sangat penting yang berkaitan dengan tema debat keempat ini. Lalu kenapa seorang profesor harus mengatakan kata-kata yang menurut saya itu tidak pantas ya, kalau sampai mengungkapkan sebuah kalimat bahwa itu hanyalah sebuah pertanyaan receh ya. Dan tadi pun banyak banget ya netizen yang berkomentar dan para ahli, termasuk dari Budiman Sujatmiko yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah pertanyaan penting, sebuah pertanyaan mahal, dan sebuah pertanyaan yang berkelas ya. Dan yang terakhir tentu ya, saya juga melihat lagi-lagi di sini, kita melihat dari ketiga paslon ini ya, seakan-akan 01 dan 03 itu seperti halnya berdiskusi ya. Beda dengan 02. Di saat 02 berhadapan dengan 01 ataupun 03, disitulah terjadinya yang namanya perdebatan ya. Tapi ketika kita melihat, ketika ada sesi tanya jawab antara 01 dan 3, balik lagi ya, ini sama saja seperti debat sebelumnya bahwa mereka seakan-akan seperti sedang berdiskusi, saling menyetujui pendapat masing-masing. Jadi ya udahlah, di sini kita terlihat ya, dan teman-teman juga bisa melihat kita ada satu debat lagi ya, debat capres yang terakhir. Mudah-mudahan ini bisa mendidik kita semua. Mudah-mudahan ini juga bisa lebih membuat akal sehat kita berjalan bahwa kita akan memilih pemimpin untuk bangsa negara ini yang lebih baik, yang tentu terlihat karakternya pada saat debat. Oke, mungkin itu aja ya video kali ini, dan saya harap buat teman-teman yang punya kritik dan saran, punya pendapat lainnya, silahkan ditulis di kolom komentar aja. Mudah-mudahan komentar pendapat teman-teman bisa lebih mendidik lagi untuk masyarakat. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel update. Saksikan video berikutnya. Terima kasih.